Oke, saya lanjutkan yang tadi ya, maaf video saya terpotong yang pertama. Em, saya lanjutkan, jadi ke thesis statement tadi itu, yang namanya thesis statement itu hanya satu kalimat aja, satu sentence aja, dan itu harus memasukkan yang negatif satu, positifnya satu. Jadi misalnya kalian mau bilang ini, kalian mau ambil topik yang ini ya, yang operasi plastik, jadi kalian bisa bilang, oh, operasi plastik itu banyak manfaatnya, banyak manfaat, ada advantages-nya. Namun operasi plastik juga memiliki banyak resiko gitu ya. Jadi ada advantages, ada risk, ada resiko. Nah, advantages ini kalian bilang kan tadi operasi plastik itu banyak manfaatnya, ada advantages, ada manfaatnya. Tapi kalian tidak perlu jelaskan manfaatnya ini apa. Nah, manfaat ini nanti kalian akan jelaskan di paragraf 2. Tadi ada namunnya ya, operasi plastik memiliki banyak manfaat, namun juga menimbulkan banyak resiko. Nah, resiko ini berarti kan yang jelek negatifnya. Nah, negatifnya ini juga tidak perlu kalian jelaskan di paragraf 2 atau di paragraf 1, tapi ini akan dijelaskan di paragraf 3. Makanya tadi saya bilang bahwa thesis statement itu seperti pintu gitu, seperti pintu esai kalian. Jadi itu menimbulkan orang yang baca akan bertanya-tanya, oh ternyata operasi plastik itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa ya? Nah, manfaatnya ya baca di paragraf 2. Oh, tapi operasi plastik juga ternyata banyak resikonya. Resikonya apa? Baca paragraf 3 gitu. Jadi thesis statement itu hanya sebuah pintu aja. Nah, dalaman rumahnya itu ya paragraf 2 dan paragraf 3 gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi tidak perlu kalian jelaskan detail di thesis statement itu, cuma bilang gitu aja. Oh, ternyata internet itu bisa membantu mahasiswa, tapi juga, nah membantunya nih dalam hal apa? Berarti kan yang positif-positif nih, taruh di paragraf 2. Oh, tapi ternyata internet tuh juga menimbulkan banyak dampak negatif. Dampak negatifnya apa nih? Ditaruh di paragraf 3. Gitu ya. Jadi generalnya atau secara umumnya ada di thesis statement, tapi detail informasinya itu ada di paragraf 2 dan di paragraf 3 gitu. Itu baru paragraf 1 ya, sampai thesis statement. Dan thesis statement itu letaknya selalu, jadi memang tidak pernah pindah-pindah, selalu ada di paragraf 1 kalimat terakhir begitu. Lalu yang juga perlu saya jelaskan lagi adalah paragraf 2. Paragraf 2 itu selalu isinya yang bagus-bagus, positif aja. Paragraf 3 itu selalu yang negatif-negatif aja, nggak bisa dicampur ya. Nah, ini signposting. Jadi signposting itu digunakan sebagai jembatan. Jembatan antar kalimat bisa, jembatan antar paragraf bisa, biar kelihatan korelasinya, kelihatan hubungannya. Misalnya tadi saya bilang, kita di paragraf 2 ada positif yang bagus-bagus, di paragraf 3 ada negatif. Berarti kan paragraf 2 dan paragraf 3 ini kan bertentangan. Paragraf 3 itu menentang isi paragraf 2. Nah, berarti kalau menentang, signposting yang bisa kalian gunakan adalah signposting yang kontras. Karena menentang. Nah, jadi berarti nanti di awal paragraf 3, di awal sekali paragraf 3, berarti kalian akan menggunakan salah satu signposting yang menunjukkan kontras. Misalnya kalian bisa pakai on the other hand, kalian bisa pakai in contrast, dan sebagainya. Ini juga bisa digunakan dalam hubungan antar kalimat. Jadi misalnya kalian punya kalimat, ada satu kalimat, misalnya, jangan operasi plastik terus lah, bosan, yang gampang aja gitu ya. Misalnya, buku ini bagus gitu ya, buku ini bagus. Terus kalian mau mengkontraskan nih, buku yang A ini bagus, tapi si buku yang B ini jelek. Nah, kalian sebetulnya bisa pakai but gitu ya. Buku yang A bagus, tapi buku yang B jelek. Itu bisa, secara simpel tuh bisa. Tapi dalam essay
kalimatnya itu kan harus lebih akademis gitu ya, lebih lebih tertata. Jadi sebaiknya tidak menggunakan but, kalian bisa menggunakan in contrast. Jadi misalnya buku A itu bagus, in contrast gitu ya. In contrast, book B is very bad. Misalnya kayak begitu. Bisa sebetulnya in contrast tuh sama aja penggunaannya kayak but. Tapi but itu lebih ke daily conversation yang tidak begitu formal. Tapi kalau sudah essay biasanya memang lebih formal, lebih akademis. Begitu. Itu kalau kontras. Ini ada banyak sebetulnya. Signposting itu juga bisa dipakai ketika kalian mau ngasih contoh. Sudah nulis apa, terus kalian mau kasih contoh. Nah, bisa pakai ini. Jadi, ketika mau bikin contoh, tidak selalu menggunakan for example. Kalian juga bisa pakai for instance, to illustrate this, dan sebagainya. Ini nanti saya share aja, atau kalian mau screenshot juga boleh. Karena akan berguna sekali tidak hanya untuk nulis argumentatif essay, tapi untuk nulis paragraf-paragraf formal yang lain. Begitu. Kemudian ini adalah signposting untuk sum up, yang berarti ini bisa kalian gunakan ketika kalian mau menuliskan conclusion. Jadi nanti di di paragraf keempat, paragraf terakhir, kata pertama yang harus kalian tuliskan ya antara salah satu ini. Tinggal pilih mau yang mana, sama aja. Gitu ya. Kalian bisa pakai in conclusion, baru kalian tulis ringkasannya. Nah, yang perlu saya highlight juga adalah ketika bikin conclusion, ketika mau meringkas itu hanya 1 atau 2 kalimat aja, tidak usah banyak-banyak gitu ya. Nah, ringkasan ini juga harus tetap netral. Kalian tidak boleh condong ke salah satu opini. Saya bahas lagi kita balik lagi ke plastic surgery ya, karena sudah terlanjur bahas itu. Yaitu kalian ambil misalnya, jadi kalian bahas contohnya, contoh bagusnya apa, negatifnya apa. Kalian bisa bilang, oh, operasi plastik itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Namun, ternyata juga bisa menimbulkan efek kesehatan jangka panjang, misalnya seperti itu. Jadi kalian hanya meringkas, boleh ambil satu contoh positif, satu contoh negatif, atau juga bisa kalian modelnya dibikin seperti thesis statement, ambil secara umumnya aja gitu. Jadi operasi plastik itu memang bagus, banyak manfaatnya, namun ternyata juga banyak menimbulkan resiko. Manfaatnya kalian ambil satu boleh, resikonya ambil satu boleh, gitu aja. Jadi pas 2 kalimat gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kalian kasih contoh, masih di paragraph conclusion, baru yang terakhir, kalimat terakhir itu kalian kasih advice. Kalian kasih saran. Nah, saran ini boleh terserah. Jadi, misalnya saya juga ambil masih yang plastic surgery, kalian bisa bilang, nah, karena plastic surgery, karena operasi plastik itu ternyata banyak resikonya, maka sebaiknya operasi plastik hanya dilakukan ketika memang mendesak, misalnya gitu ya. Atau kalian bisa bilang operasi plastik sebaiknya hanya dilakukan ketika terjadi masalah gitu ya, misalnya terjadi masalah kesehatan, let's say karena kecelakaan kemudian hidungnya bengkok misalnya, yang begitu-begitu gitu ya. Jadi selain meringkas di paragraph conclusion itu, kalian juga harus memberikan advice atau saran, suggestion, kayak begitu. Mungkin itu saja sepertinya yang bisa saya sampaikan terkait argumentative essay. Ini kalau nanti saya kayaknya akan banyak sekali pertanyaan, mungkin kalian masih gak tahu ya, masih bingung. Kalian boleh post pertanyaan di Schoology, atau kalau misalnya biar responnya lebih cepat, kalian juga bisa sekali posting pertanyaan kalian di WhatsApp group gitu ya. Thank you very much for listening. Semoga mencerahkan ya. Thank you.